dengan gizi yang cukup, tidak terlalu kurang dan tidak terlalu berlebihan. Hal penting lainnya adalah mampu menyalurkan atau mendorong seksual secara sehat dan tepat. Jangan sampai ternyata memiliki fantasi seksual secara terus-menerus. Baik, yang kedua tolong dibantu dibacakan satu orang. Dua, aspek intelektual atau berpikir. Dua, secara intelektual berarti seseorang sudah dapat menggunakan akal budinya untuk menilai benar tidaknya sesuatu sehingga terjadi pemikiran yang matang dalam mengatasi segala permasalahan dalam hidupnya. Orang yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi diharapkan tidak sekedar hanya mampu mengambil keputusan yang cepat. Ya, diharapkan memiliki hikmah sehingga keputusan yang diambil bukan sesuatu yang akan diselesaikan di kemudian hari. Sesali di kemudian hari. Nah, aspek intelektual ini juga dapat dikatakan secara dewasa, secara kognitif atau berpikir, merujuk pada memiliki kemampuan yang membuat keputusan yang logis dan mampu memahami berbagai perkembangan kehidupan yang ada dan mampu untuk mengembangkan kemandirian menjadi kritis dan kreatif. Aspek yang ketiga yaitu A. Mampu kita lihat dari, siapa tahu kisah Raja Salomo? Coba deh, bisa ceritakan sedikit tentang kisah Raja Salomo? Raja Salomo salah satu raja yang bijaksana. Bijaksana dalam hal apa? Dalam hal memilih. Mengambil keputusan. Dia mengambil juga. Sebentar kita akan putar videonya, tapi tidak sampai selesai. Nanti kita lanjut lagi di akhir pertemuan. Adik-adik, sebentar lagi animasi akan segera dimulai. Sudah siap untuk menonton? Bukan dalam posisi yang nyaman dan nikmati petualangan seru bersama si kamu. Sudah siap? Yuk kita mulai petualangan kita. Dari kisah Salomo kita dapat mengambil kisah yaitu bagaimana Salomo berpikir atau mengambil sebuah keputusan yang sangat rumit, yaitu Salomo diperhadapkan dengan dua pilihan, yang dimana membunuh bayi, yang seorang ibu berbohong bahwa bayi itu adalah miliknya. Ternyata dengan mengambil keputusan membunuh, Tuhan memberikan hikmat yang diberikan sehingga Salomo dapat mengambil keputusan sehingga bayi yang diperebutkan itu kembali kepada ibu kandungnya. Yang ketiga itu tolong satu orang membacakan.
Tiga, aspek emosi. Dewasa secara emosi berarti seseorang mampu menguasai perasaannya dengan baik sehingga dapat bertindak bijaksana mengatasi segala kesulitan. Seharusnya dengan semakin bertambahnya usia membuat seseorang lebih mampu mengendalikan emosi karena memang secara jasmani muncul hormon yang menjalankan fungsi ini. Namun dalam situasi sehari-hari sering kita lihat orang yang dewasa dalam usia tetapi sulit berpikir dalam emosi. Misalnya dia mulai tersinggung, amarahnya mulai bangkit ketika keinginannya tidak tercapai dan lain sebagainya. Artinya dewasa secara emosional merujuk pada kemampuan menyatakan emosi baik positif maupun negatif dengan alasan yang tepat, cara yang tepat, dan situasi yang tepat, dan terhadap orang lain secara tepat sebagai bukti kedewasaan emosi dalam menjalani kehidupan sosialnya. Yang keempat itu aspek sosial. Tolong baca dari 4 aspek sosial. Dewasa dalam aspek sosial berarti seseorang mampu bersosialisasi dengan baik dan benar serta mampu menempatkan dirinya sehingga tercipta hubungan yang harmonis dengan setiap orang. Artinya, dewasa secara emosional sosial merujuk pada kemampuan seseorang yang dapat berinteraksi dengan orang-orang lain dan berbagai golongan usia, latar belakang, suku, agama tanpa diskriminasi sebagai perwujudan nilai moderasi beragama dan profil pelajar Pancasila. Hidup bermanfaat bagi sesama, bagaimana Yesus menjadi solusi bagi pergaulan masyarakat. Yang kelima aspek moral. Tolong Rifai membaca. 5. Aspek moral. Dewasa dalam aspek moral berarti seseorang sudah memahami apa yang baik dan apa yang pantas dilakukan. Sebaliknya, ia juga sudah tahu apa yang tidak boleh dan yang tidak pantas dilakukan dan tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianut dan norma-norma yang ada di masyarakat. Artinya, dewasa secara moral adalah menjadi teladan dalam kasih, sebagaimana ajaran Yesus tentang kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala keberadaan dirimu dan kasihilah sesama sepertimu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Yang terakhir itu aspek spiritual. Satu orang yang membaca. 5. Aspek spiritual. Spiritualitas adalah hubungan yang terjadi dengan Allah yang maha kuasa, atau lebih tepat bagaimana penghayatan seseorang terhadap apa yang terbaik bagi Tuhan dan apa yang dikehendakinya. Itulah yang mewarnai standar moral yang dimilikinya. Orang yang dewasa dalam aspek ini mengenal bukan hanya kekuatan, malah melainkan juga kelemahan dirinya. Ia tidak menjadi sombong dengan semua kelebihan yang dimilikinya, karena pada saat yang sama ia tahu bahwa kekurangannya pun ada. Artinya, dewasa secara spiritual menunjukkan iman yang teguh sebagai pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat yang diwujudkan melalui ketekunan beribadah, mensyukuri berbagai anugerah Allah yang diberikan, baik suka maupun duka, termasuk mensyukuri keberadaan dirinya sebagaimana adanya.
penilaian keterampilan, kita akan mendeskripsikan tinggi dan berat badan yang cocok untuk dapat diperoleh bila makan dengan gizi yang cukup, tidak terlalu kurang atau tidak berlebihan, masuk ke dalam aspek apa nih? Yang kedua, berpikir positif terhadap suatu masalah yang terjadi, itu masuk ke dalam aspek Kognitif. kognitif. Tadi aspek apa? Yang ketiga, mengekspresikan rasa suka atau duka tidak berlebihan, tetapi lebih ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, itu masuk ke dalam aspek Emosi. hidup bergaul dengan semua orang dengan tidak membeda-bedakan latar belakang, agama, suku, gender, dan dengan didasari kasih Kristus, masuk ke dalam. Yang kelima, menolong seseorang dengan tulus, ikhlas, aspek siapa? Spiritual. Keenam, berkomitmen untuk tetap setia kepada Kristus sebagai juru selamat, aspek lima dan enam, itu masuk ke dalam aspek spiritual. Baiklah, ayat Alkitab yang bisa dibagikan refleksi sebagai dewasa menuju dalam ke aspek ini, yaitu Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yang kedua itu 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Demikianlah materi hari ini yang bisa Ibu kasih. Untuk penugasan di rumah, minggu depan Ibu akan kumpulkan. Catat ya, Dek. Di dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai 9 merupakan perintah Allah kepada orang tua. Hal tersebut merupakan salah satu proses bertumbuh menjadi dewasa dalam aspek religius. Yang menjadi pertanyaannya, pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan aspek religius. Kedua, apakah yang orang tua ajarkan kepada anak-anaknya berdasarkan hal tersebut? Ketiga, kapankah orang tua mengajarkannya kepada anak-anaknya? Keempat, bagaimanakah caranya orang tua mengajarkannya? Dan yang terakhir adalah, apa manfaat yang diperoleh ketika orang tua melaksanakan perintah tersebut? Minggu depan Ibu kumpul, dan yang menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu yang unjuk siapa? Siapa? Ibu sendiri yang berdoa. Baiklah,
sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam diri Yesus Kristus, kembali kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih berkat dan anugerah Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kami. Bapak yang baik, kami sudah selesai melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak, apapun yang menjadi pembelajaran kami, biarlah ini berguna bagi siswa-siswi kelas 10-2 ini. Bapak yang baik, berkati pertumbuhan mereka, baik secara fisik, emosional, dan spiritual mereka. Tuhan yang memberkati mereka, berikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada, baik di rumah, di sekolah, bahkan di lingkungan mereka, dimanapun. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat orang tua kami, apapun menjadi pekerjaan mereka, yang bertani, berladang, berdagang, bahkan yang menjadi instansi di pemerintahan, karena Tuhan yang memberikan kepada mereka panjang umur, kesehatan, dan mulia rezeki. Dan apapun yang menjadi aktivitas kami satu hari ini Tuhan, karena Tuhan yang melindunginya. Puji termulia namamu sekarang, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan. Ibu akan tadi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Shalom. Shalom.